Halo semua, kali ini Bilhanet mau unboxing access point outdoor dari Wavlink dengan seri AX3000 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point atau dengan seri Aerial HD9S. Nanti sekaligus saya review ya untuk fitur-fitur atau menu-menu di dalamnya seperti apa. Jadi di sini untuk Wavlink AX3000 terbaru ini sudah dual band, jadi frekuensinya bisa 2,4 GHz dengan up to 573 Mbps dan 5,8 GHz up to 2402 Mbps. Di sini juga sudah support aktif PoE. Artinya ini untuk konsumsi powernya ini akan menyesuaikan ya untuk voltasenya. Kemudian 6x7 dpi omnidirectional antena. Jadi sudah istilahnya 360 derajat kayak gitu ya. Dan juga sudah anti air atau IP67 waterproof untuk sertifikatnya. Di sini untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada 6 antena ya. Dimana untuk 3 antena 7 dpi-nya untuk 5 GHz dan 3 antena lagi untuk 2,4 GHz. Support access point, range extender atau WISP ya. Mesh router bisa support mesh extender mode. Encryption-nya seperti ini. Kemudian di sini ada support ATAF, aktif PoE seperti yang tadi disebutkan ya di depan. Dan ini adalah isi kelengkapannya. Kemudian di sini ada contoh untuk operation modenya. Bisa mesh extender mode, repeater, router mode, dan access point mode. Dan nanti setelah mungkin di video berikutnya saya coba pasang di luar ruangan ya, dan kita tes jarak pancarnya seperti apa. Karena kalau dari deskripsi produknya Aerial HD9S ini bisa sampai 300 meter dan bisa menampung sampai 256 user atau klien yang terhubung di dalam access point ini. Nah, untuk paket penjualannya di sini ada busa pelindung. Nah, ini dia untuk perangkatnya ya. Ini ternyata cukup besar. Untuk access point-nya ini lumayan besar ya. Seperti ini untuk fisiknya. Kemudian ada aksesoris, isinya ada power supply ya atau adaptornya. Ini 54 volt 0,3 ampere 16,2 watt. Jadi 54 volt ini belum tentu terpakai semua ya, karena ini sudah support PoE aktif. Jadi untuk tegangannya atau voltasenya itu nanti akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan kinerjanya. Kemudian di sini ada aksesoris seperti ini. Ada kabel LAN ya. Dan juga ada PoE injektor atau splitternya. Kemudian di sini ada antena. Ini untuk packagingnya cukup mewah ya. Jadi dibungkus-bungkus seperti ini. Nah, untuk antenanya ada 6 dan ini bisa dilepas pasang ya. Ada juga 4 buah kabel TIS. Dan di sini ada keterangannya. Di antenanya ada yang 2,4G dan 5G. Jadi 3 buah 2,4G dan 3 buah 5G masing-masing 7 dpi ya untuk antenanya. Terus di dalamnya ada buku-buku petunjuk seperti ini lengkap. Nah, ini dia untuk unitnya. Di sini ada Wavlink dan ada Wi-Fi 6 802.11 AX3000. Kemudian ada jalur-jalur untuk antenanya ya. Di setiap sisinya ada port untuk antena. Kemudian ini ada 1 buah WAN atau LAN gigabit. Ini ada tombol reset yang sudah dilindungi anti air. Jadi kalau ditekan 1 kali untuk pair mesh reset 6 detik. Kemudian di belakangnya ada untuk holdernya. Saya coba pasang dulu untuk antenanya ya sebelum dihidupkan. Nah, di sini juga ada keterangan untuk port antenanya 2,4G, jadi disesuaikan saja sesuai dengan antenanya ya, seperti ini. Ini tinggal diputer sambil agak ditekan untuk yang pertama, karena ada karet pelindungnya. Yang ini 5G ya.
Nah, ini sudah terpasang semua sampai tidak muat ya di kamera, sampai tidak muat. Jadi mungkin nanti gambarnya tidak full karena ini memang untuk antenanya menyebar ke segala sisi dan ukurannya cukup panjang, 30 sentian setiap antenanya. Jadi memang kemungkinan besar untuk pancarannya ini optimal ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Nah, kemudian saya coba hidupkan ya untuk Wavelink AX3000-nya. Ini di sini ada PoE-nya yang dari adaptor masuk ke DC-in-nya. Ini sudah menyala seperti ini. Ini saya off-kan dulu ya biar aman. Kemudian ini bisa masuk dulu ke penguncinya ya biar tidak kena air seperti ini. Kemudian ini ada karet bisa dimasukkan. Kemudian masukkan ke sini. Ini masuk ke port LAN-nya. Bisa dikunci. Kunci yang atas, kemudian yang bawah untuk mengunci karetnya ya, biar tidak kemasukan air seperti ini. Nah, ini sudah rapat. Kemudian kita coba untuk memasangkan kabel yang ini, yang dari sini ujungnya masuk ke PoE. Jadi masuknya kalau yang arahnya ke atas ya, yang ke Wavelink-nya itu masuknya ke PoE. Sekarang kita coba untuk menyalakannya. Nah, ini sudah nyala. Di sini, nah ini ada LED status di bagian bawah. Jadi untuk LED statusnya ada di bagian bawah. Ini cukup membantu ketika sudah terpasang di atas, maka lampu LED-nya ini akan kelihatan dari bawah ya, karena posisinya ada di bagian bawah. Ini sudah menyala. Kemudian saya coba buka web manajemennya. Nanti kita lihat untuk fitur-fiturnya atau menu-menunya seperti apa di layar komputer. Nanti saya gunakan pancaran dari WiFi-nya saja untuk mengakses web atau IP manajemennya. Nah, ini di sini di komputer sudah muncul untuk SSID bawaan dari Wavelink-nya ya. Ini yang 2,4 GHz dan yang ini yang 5 GHz. Jadi saya coba hubungkan ke salah satunya. Secara otomatis membuka login page ya untuk web manajemennya. Ini sudah langsung muncul wablogin.link, atau kalau dari buku petunjuknya itu kita bisa membuka 192.168.30.1. Untuk username atau passwordnya adalah admin, login, seperti ini untuk tampilannya. Saya coba untuk langsung setting cepat saja ya, nanti biar bisa dilihat untuk menu-menu di dalamnya. Ini saya biarkan dulu untuk namanya ya, tapi di sini minta password. Nah, ini untuk tampilan halaman awal dari Wavelink AX3000-nya. Di sini ada firmware version seperti ini. Ada statusnya ya, ini secara default modenya access point. Ada CPU usage, memory usage, ada status WiFi dan IP statusnya. Kemudian saya coba ke wireless. Ini untuk mengatur WiFi-nya. Jadi di sini kalau kita aktifkan tombol ini, maka nama WiFi-nya hanya akan muncul satu SSID, tapi dengan dua frekuensi, yaitu 2,4G dan 5 GHz. Nanti perangkat yang terhubung atau HP ya, itu akan menyesuaikan sendiri mana koneksi yang terbaik. Kalau mau dibuat dua SSID terpisah, ini tinggal dinonaktifkan, maka teman-teman bisa mengatur masing-masing. Ini saya jadikan satu saja. Kemudian di advance ada seperti ini, kita bisa mengatur untuk channel number, kemudian bandwidth-nya ya, bisa 20 atau 40 MHz. Nah, ini untuk WiFi-nya sudah MuMiMo ya. Jadi sudah support multiple input dan multiple output. Kemudian juga sudah ada fitur beamforming-nya. Ini bisa diaktifkan ya. Silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman saja. Ini di sini saya cuma sharing atau review menu-menunya seperti ini. Bisa di-save ya. Di yang 5G juga bisa diatur sesuai yang support di Indonesia. Ini tadi dipilih default mainland Cina, ternyata untuk channelnya yang 5 GHz ini tidak didukung. Nanti untuk update negara apa yang channelnya didukung di Indonesia, nanti saya bahas lagi di video berikutnya saja ya, yang sekaligus untuk testing di outdoor. Kemudian ke advance, di sini cukup lengkap, ada device status,
Ada mode selection ya, repeater mode, AP mode, mesh router mode, mesh AP mode, dan mesh extender mode. Jadi ini cukup lengkap, tapi biasanya untuk fitur mesh ini akan saling terhubung kalau sama-sama menggunakan wavelength. Kemudian ada network setting, WAN tipenya bisa dipilih DHCP atau static IP. Kemudian ada parental control, ada firmware update, ada backup and restore, time zone atau zona waktu sesuai tempat tinggal teman-teman, ada admin password, timing reboot, jadi ada jadwal untuk reboot otomatisnya, network diagnostic, LED control, signal adjustment, dan di sini ada bisa low, middle, dan high. Defaultnya sudah high. Di sini ada device ya, ada menu device, router, reboot, dan logout. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti ini dulu ya untuk review dari Wavelength AX3000. Sekali lagi, untuk review lebih lengkapnya akan dibahas di video berikutnya sekaligus untuk tes pancaran sinyal. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.